Kita gagal lagi. HMPH, dasar pengecut, berkultivasi sampai jadi seperti kalian. Benar-benar menyedihkan. Kau berani mengganggu tidur nyenyakku. Apa kau sanggup menanggung akibatnya? Di wilayahku, tidak ada yang boleh menyentuh 1 inci pun. Nah, ternyata cuma mimpi. Mimpi rupanya. Acu. Kyuya, aku lapar. Pergi sana, tangkapkan aku ayam gemuk. Untuk dipanggang ya, Tuan. Di tempat gersang penuh pasir begini, mana ada ayam? Adanya cuma kadal beracun. Kalau Tuan benar-benar lapar, biar hamba tangkap dan panggangkan kadal itu. Makan barang itu, bisa-bisa aku naik ke surga seketika. Lupakan saja. Lupakan. Aku tidak jadi makan, aku haus. Bukannya masih ada buah di cincin penyimpananku? Ambilkan untuk penghilang dahaga Tuan, buahnya. Sudah habis Tuan santap semuanya. Yang tersisa hanyalah bibit tanaman pasak bumi pemberian keluarga, untuk menahan badai pasir. Itu tanaman lindung, tidak boleh dimakan. Ya sudah, beri aku air minum. Air di kendi hijau itu saja. Aku pakai itu saja untuk sementara, Tuan. Itu air spirit kualitas tinggi, 100 kali lebih berharga daripada bibit tanaman itu. Tidak. Tanpa siraman air spirit, bibit itu tidak akan bisa tumbuh di padang pasir ini. Kalau target penilaian tidak tercapai dan keluarga menyalahkan kita, kita semua akan dihukum. Dihukum ya dihukum saja. Memangnya mereka berani menguliti kulitku? Tuan, apakah Anda benar-benar mau terjebak di tempat terkutuk yang jauh dari peradaban ini? Selamanya. Ingin terus diinjak-injak oleh orang-orang keluarga itu dan dicap sebagai sampah seumur hidup. Shen Li, meskipun kau punya bakat kultivasi, kualitasmu terlalu biasa. Posisi murid utama tidak cocok untukmu. Sudah kuputuskan, kuberikan posisimu kepada sepupumu. Sebagai kompensasi, ini bibit tanaman dan anak sapi King He. Mulai hari ini, pergilah ke padang pasir itu dan buka lahan untuk keluarga Shen. Tanpa panggilan, jangan berani menginjakkan kaki di kediaman utama seumur hidupmu, dasar sampah. Suatu hari nanti, aku akan buat orang-orang tua sombong di keluarga Shen itu sadar. Siapa sebenarnya yang sampah? Itu. Tuai, di depan itu, ada pasar milik keluarga Wang. Kita bisa beristirahat di sana malam ini. Haha. Orang-orang keluarga itu, akhirnya tersingkir juga, di dunia kultivasi yang kejam ini. Untuk bertahan hidup, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Sistem terdeteksi sumber Xian tersembunyi di area ini, sudah otomatis ditandai untuk Anda. Menyerobot keberuntungan orang lain? Aku suka itu. Tuan, malam sudah larut, Anda mau kemana? Malam masih panjang, dan aku tidak bisa tidur. Kyuya, temani aku jalan-jalan. Tuan, memang di dalam kamar aman, tapi status Anda sangat mulia. Hamba khawatir. Kyuya, kau percaya padaku? Malam ini, kita akan membuat kejutan besar. Aku suka mencari dan merampas kesempatan keberuntungan seperti ini. Tuan, malam sudah larut, Anda mau kemana? Malam masih panjang dan sulit untuk tidur. Biarkan Kyuya menemani Anda. Aku ingin jalan-jalan sebentar Tuan, soal urusan pribadi. Meskipun tempatnya aman, status Anda sangat terhormat. Bawahan ini merasa khawatir. Kyuya, apa kau percaya padaku? Malam ini kita akan mendapatkan rezeki nomplok. Benda ajaib tingkat 9, Hai Roh Cahaya Bulan. Tuan, bagaimana Anda bisa tahu tempat ini? Cepat pergi. Tuan, hati-hati. Makhluk iblis ini, tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Anda. Kyuya, serang. Biarkan dia tetap hidup. Tuan, kita kaya. Ini adalah batu roh, tingkat 9. Singkirkan rasa antusiasmu itu. Ayo cari kesempatan kedua. Peta formasi tingkat 9. Dengan ini, kota Blacklink akhirnya punya modal yang kuat. Ada orang datang, sembunyi. Pencuri sialan. Beraninya kau mencuri air roh cahaya bulan milik orang tua ini. Sembunyi di dalam tempat jorok, seperti jamban ini ya. Pencuri di dalam, dengar. Aku adalah kultivator lepas dari Gunung Kingxi. Air roh cahaya bulan itu sudah kuincar lebih dulu. Jika kau masih punya nyali, segera serahkan sekarang. Aku akan membiarkanmu mati dengan utuh. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Kau benar-benar tidak tahu diuntung. Kau pikir dengan bersembunyi di dalam jamban aku tidak bisa apa-apa?
dalam radius 3 kaki. Kalau tidak keluar sekarang, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. 1, 2, 3, mati kau. Merampas kesempatan keberuntungan, pertunjukan hebat baru saja. Dimulai menghirup energi ke dalam tubuh, mencuci sumsum dan membersihkan otot. Energi roh mengalir di pundak, alam pemurnian energi. Berhasil dicapai tanpa hambatan sama sekali. Benda ajaib tingkat 9 ini memang luar biasa. Tuan, Anda sudah bangun. Masuklah, selamat, Tuan, karena telah menembus alam pemurnian energi. Bagaimana situasi di luar? Tuan, ledakan di jamban umum semalam kekuatannya luar biasa. Separuh jalanan jadi bau busuk. Orang tua kultivator lepas itu sekarang sedang diburu oleh tim penegak hukum keluarga Wang dan sedang melarikan diri kemana-mana. Sesuai dugaan, batu roh kita tidak banyak lagi. Tinggal di dalam kota Blacklink memang sangat menguras uang. Ayo pergi temui petinggi keluarga Wang. Kita jual peta formasi itu dengan harga tinggi. Junior Shenli memberi hormat kepada paman dari keluarga Wang. Bukankah ini si sampah dari keluarga Xian yang dibuang ke dataran gurun pasir? Kudengar kau beruntung bisa menembus ke alam pemurnian energi. Kenapa datang ke keluarga Wang untuk mengemis? Paman keluarga Wang, Junior, kemarin keluar kota jalan-jalan dan tidak sengaja menggali benda ini di bawah pohon besar depan jamban umum. Mata Junior tidak jeli, tidak tahu berapa harganya. Jadi datang khusus untuk meminta paman menilainya. Ini adalah peta formasi tingkat 9. Peta formasi tingkat 9 yang utuh. Peta formasi tingkat 9. Barang bagus. Shenli, karena benda ini digali di pasar Yoya milik keluarga Wang kami. Maka tentu saja itu milik keluarga Wang. Ini 100 keping batu roh tingkat rendah. Ambil uangnya, tinggalkan peta formasinya, dan cepat pergi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pasar Yoya ini hidup-hidup. Apakah semua anggota keluarga Wang sebodoh dan seingin mati ini? 100 batu roh untuk membeli peta formasi tingkat 9. Kau tidak hanya miskin, otakmu juga bermasalah. Kurang ajar. Kau hanyalah sampah yang dibuang keluarga San. Berani membuat keributan di wilayah keluarga Wang? Percaya atau tidak, aku tebas kau sekarang. Baiklah, kalau begitu, kau. Kalau hari ini kau tidak bisa membunuhku, jangan salahkan aku jika suatu saat nanti aku bantai seluruh keluargamu. Sudah cukup melihatnya, Wang Hao, kau. Enyahlah. Dasar tidak tahu malu, memalukan sekali. Guru, anak muda keluarga Shen ini, bakat kultivasinya memang biasa saja, tapi kelicikan dan rencananya sungguh mengerikan. Kota healing tempatmu itu adalah medan perang. Kau sadar tidak akan mampu mempertahankan formasi 9 tingkat itu. Karena itu hanya akan jadi beban. Kau sengaja membawanya padaku untuk meminjam pengaruh keluarga Wang demi mendapatkan sumber daya yang kau butuhkan. Apa kataku benar? Guru Wang benar-benar tajam. Karena sudah bicara terbuka, biar sekalian saja. Peta formasi ini kuberikan pada keluarga Wang. Aku hanya minta 500 batu roh tingkat rendah. Ditambah minta guru mengirim orang pergi ke kota healing untuk membangunkan formasi aliran sungai keberuntungan bagiku. 500 batu roh. Ditambah lagi harus membangun formasi aliran sungai. Nafsumu terlalu besar. 300 batu roh saja. Bagaimana? Guru, kalau merasa tidak sepadan, ya sudah. Aku akan pergi ke Gunung Qingzhe untuk bertanya pada pihak lain. Permisi. Tunggu. Sepakat, anak ini tegas dan pandai memperhitungkan hati manusia sampai ke titik ekstrem. Jika dia tidak mati, dataran pasir kuning ini pasti akan jadi tempatnya. Tujuan berikutnya, kota healing di sana. Aturan mainnya akan kutentukan sendiri. Tuan muda, ini adalah kota healing. Han PH, kota healing yang bagus ya. Berhenti, kau sudah buta ya? Tempat ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan oleh tuan muda berkulit mulus sepertimu. Minggir, minggir. Ah, bocor, kau tahu ini wilayah siapa? Biaya masuk kota 5 koin tembaga. Melihat penampilanmu, minimal kau harus mengeluarkan 10 batu roh tingkat rendah. Kalau tidak, hari ini aku akan melucuti pakaianmu dan menggantungmu di tembok kota. Kalau aku tidak salah ingat, kota healing ini adalah wilayah jaga keluarga Shen. Keluarga Shen tidak pernah membuat aturan menarik biaya masuk pada orang biasa. Apa peduliku soal aturan keluarga Shen? Di gerbang kota healing ini, aturan akulah yang berlaku. Tidak usah banyak bicara, cepat bayar. Sepertinya kota healing ini memang sudah busuk sampai ke akarnya. Baguslah, jadi aku tidak perlu repot-repot bersikap lembut. Aturan tuan ya? Hebat sekali wibawanya, Kyuya, bunuh saja. Melihatnya membuatku muak.
Bocah ibusan dari mana kau? Berani-beraninya membuat onar di kota healingku. Pendekar tingkat bawaan Xiantian? Sebenarnya kalian ini siapa? Ku dengar di kota healing ini, aturan Mong Zhouba adalah hukum yang berlaku. Dan aturan keluarga Shenku tidak ada harganya sama sekali. Zhouba. Aku tidak tahu kalau Tuan Muda keluarga Shen yang datang. Tuan Muda, ini salah paham yang sangat besar. Zhouba hanyalah pelayan rendahan. Mana berani aku melangkahi aturan keluarga utama? Pasti ada bajingan tidak tahu diri yang dengan sengaja memfitnah dan mengadu domba aku dengan keluarga utama. Kau pun pantas bicara tentang hubunganmu dengan keluarga utama? Zhouba tidak tahu salah apa. Kalaupun tidak ada jasa, setidaknya aku sudah bekerja keras. Apa pantas kau membawa-bawa nama keluarga utama? Zhouba. Entah apa salahnya. Bukankah dia setidaknya pernah berjasa meski sedikit? Kalau kau memperlakukan rakyat di kota ini layaknya ternak dan rumput, maka hari ini aku pun akan memperlakukanmu layaknya rumput. Seharusnya kau tak punya alasan untuk membantah. Energi spiritual ... Endam adat. Kau ini dari keluarga Shen. Bibit Xian. Bawa dia pergi. Gantung di atas menara gerbang kota. Tidak. Tanpa perintahku, jangan ada yang berani menurunkannya. Kakak, itu cuma lelucon kekanak-kanakan karena dia mengandalkan pengawalnya saja. Apa yang perlu ditonton? Tidak ada. Baru saja berselisih paham. Dia langsung membunuh untuk memberi peringatan. Caranya kejam, tegas, dan kemampuannya dalam membaca hati orang sungguh luar biasa. Padang pasir ini sepertinya benar-benar akan dibuat jungkir balik olehnya. Ayo pergi, kita siapkan fondasi formasinya. Ayo pergi. Meskipun kau membunuh Tuan Zhou, kau tidak bisa membasmi kami sampai habis. Kami ini pasukan pengawal kediaman penguasa kota. Jangan menindas orang terlalu jauh. Kota healing milikku tidak butuh anjing yang tidak patuh, yang tidak mau menurut mati. Tidak ada ampun. Struktur energi spiritual di pohon ikan kecil ini, di lingkungan yang redup ini, ternyata lebih langka dari yang kubayangkan. Berhasil, meskipun menghabiskan banyak tenaga, tapi akhirnya berhasil dikuasai sebelum jadwal yang ditentukan. Tuan, ini saya. Masuklah. Tuan, sisa-sisa pemberontak di dalam dan luar kediaman penguasa kota sudah dibersihkan semua. Persediaan makanan di gudang juga sudah dibuka untuk dibagikan kepada rakyat kota sesuai perintah Anda. Saat ini, situasi sudah mulai stabil. Apakah keluarga Wang sudah ada pergerakan? Wang, ketua kota Wang baru saja mengirim orang setengah jam yang lalu. Dia bilang fondasi kota untuk aliran air sungai Giok sudah selesai dipasang semua. Ini adalah pusat dari piringan formasi. Selain itu, panggung tinggi yang Anda minta di utara kota juga sudah selesai. Bagus. Semuanya sudah siap. Bawahan ini bodoh. Anda bersusah payah membangun panggung tinggi itu dan menghabiskan banyak biaya untuk mengatur formasi. Air besar ini, sebenarnya, apa tujuannya? Jika hanya untuk berlatih, teknik air di dalam kediaman ini pun sudah cukup. Mengapa harus keluar? Mengolah jalan tahu bukan hanya tentang kekuatan diri sendiri, tapi juga tentang mengendalikan hati manusia. Ayo, pergi ke utara kota, sudah waktunya. Membiarkan rakyat kota healing tahu siapa penguasa sejati mereka. Cuaca hantu ini, kenapa terasa jauh lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya? Air di sumur tua kemarin, sudah benar-benar kering. Kudengar beberapa hari ini, di bawah tanah kota, telah ditanam semacam formasi, yang menyedot habis energi tanah, dan air di sumur serta desa. Penguasa kota, yang baru saja berbaik hati memberikan kita makanan. Apakah sekarang ingin membuat kita mati kehausan? Bahkan gerbang kota saja tidak membiarkan kita keluar. Kita mau cari air minum di mana? Lingkungan energi air sudah terbentuk. Sekarang baru bagian puncaknya. Siapa itu? Tuhan menurunkan hujan. Ini keajaiban. Ini keajaiban. Terima kasih atas kebaikan Tuan Immortal yang menyelamatkan nyawa kami. Sungguh rencana yang sangat jenius. Pertama, menggunakan formasi besar sistem air untuk menciptakan domain air yang mengisolasi pasir dari dunia luar. Lagi pula, di lingkungan yang sangat ekstrem ini, dia justru bisa menggunakan teknik ajaibnya untuk secara paksa meningkatkan kekuatan teknik itu berkali-kali lipat. Kemampuan untuk mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Anak ini benar-benar bukan orang sembarangan. Ucapan Tuhan memang benar. Shen Li ini jelas merupakan talenta langka yang luar biasa. Peringatan,
Krisis terdeteksi, sumber energi terdeteksi. 3 hari lagi, kelompok kaki hitam akan menyerbu. Target, transit, 7 hari lagi. Naga bumi akan menggeliat. Energi Xuan Huang akan muncul. Akhirnya datang juga. Tuan ini. Hujan sudah turun seharian penuh. Tanah sungai yang kering di luar kota sudah basah kuyup. Sekarang, semua rakyat jelata menganggap Anda sebagai dewa kota healing ini benar-benar sudah aman di bawah kendali Anda. Meng Fu, mengandalkan hujan lebat dan membunuh Shouba memang bisa membuat mereka takut tunduk. Sementara, tapi, gurun pasir kuning ini selalu kering sepanjang tahun. Mana mungkin aku harus terus-menerus menghabiskan batu roh yang berharga setiap beberapa bulan hanya untuk menggunakan teknik awan dan hujan kecil. Lalu maksud Tuan? Anak buah yang kita bawa dari keluarga Xian hanya berjumlah puluhan. Untuk benar-benar menguasai kota healing yang lemah ini. Apalagi membangunnya menjadi benteng yang tak tergoyahkan, membunuh saja tidak cukup. Yang aku inginkan adalah tanah ini bisa mandiri. Aku ingin menanam ladang spiritual di sini, aku ingin membuat orang-orang di kota healing tidak hanya takut pada pedangku, tapi juga tidak bisa hidup tanpa air dan pangan yang kuberikan. Dengan sumber daya dari sistem dan mata air yang akan segera kudapatkan, beserta energi Xuan Huang, wilayah kekuasaanku yang sesungguhnya akan segera terwujud setelah ini. Panggil aku Tuan Muda saja, sebutan Tuan terdengar terlalu tua dan kaku. Baik, Tuan Muda. Selain itu, sampaikan perintah untuk memperketat penjagaan di gerbang kota 3 hari lagi. Mungkin akan ada tamu tak diundang dari kelompok kaki hitam. Tuan Muda tenang saja. Bawahanmu ini pasti akan memastikan mereka tidak bisa kembali. Ada niat membunuh monster tingkat 2. Bentuk formasi, tahan dia. Mata air itu tidak boleh sampai rusak. Itu adalah UPT untuk aliansi kultivasi. Kakak K6. Saudara-saudara kita mati. Sangat mengenaskan. Sialan, tempat terkutuk ini tidak bisa ditinggali lagi. Ayo kita bawa barang-barang ini ke kota healing terdekat. Cari Shouba. Si gendut itu sedang berjaga di sana. Ayo kita istirahat beberapa hari di tempatnya. Aneh. Kenapa perasaanku tidak enak ya? Kakak K6. Saudara-saudara yang biasanya ada di sana tidak kelihatan, orang-orang ini terlihat basing, wajahnya mulus, mereka kelihatan seperti prajurit dari selatan. Situasinya gawat, si gendut Shouba pasti sudah kena masalah, mundur. Segera pergi dari sini, karena sudah datang jauh-jauh, kenapa buru-buru pergi? Siapa kau ini? Kami hanya lewat, tidak ada niat untuk menyinggung, kelompok kaki hitam bekerja. Tidak mungkin seburuk ini, kalian menindas rakyat di wilayahku. Sekarang malah bertanya siapa aku? Keluarga Shen. Sialan Shouba ternyata memancing orang dari keluarga Shen lari. PN dihasut ... mati. Nona ini, salah paham. Ini semua hanya salah paham. Benar-benar licik ya kalian. Menindas rakyat di wilayah kekuasaanku. Sekarang malah berani tanya siapa aku. Sialan, itu Shouba dari keluarga Shen. Cepat lari. Dia sudah memancing orang keluarga Shen ke sini. Siapapun yang menghasut akan mati. Nona, tenang, ini cuma salah paham. Kami ini, pergi sekarang. Aku tak ingin buang-buang waktu. Kalian mau masuk sendiri, atau kubiarkan dia menyeret mayat kalian ke dalam. Benarkah dia bibit unggul dari keluarga Shen? Bibit unggul keluarga Shen. Ayo kita masuk. Si gemuk Shouba itu, di kota healing, lelah melakukan pemerasan habis-habisan. Ribuan penduduk, gara-gara ulah kelompok kalian, geng kaki hitam. Sekarang tinggal 300 rumah saja. Semuanya kurus kering besar sekali nyali kalian. Nyali kalian. Mohon ampun, Tuan. Tolong periksa dengan teliti. Petinggi geng kaki hitam kami sama sekali tidak tahu soal ini. Ini semua murni tindakan pribadi Shouba dan si itu. Kami tidak menerima keuntungan sepeser pun. Jadi maksudmu, mata Tuan muda ini buta dan sudah menuduh kalian tanpa alasan? Tuan. Geng kaki hitam memang mendapat perlindungan dari keluarga Shen, tapi kita semua di wilayah gunung kaki hitam ini hanya saling bantu saja. Geng kaki hitam kami sudah sering melakukan pekerjaan kotor untuk keluarga Shen. Kalau Tuan terus mendesak seperti ini, takutnya hubungan kita jadi retak. Sudah mau mati masih mau mengancamku dengan nilai guna yang konyol. Kamu pikir pantas bicara begitu padaku? Beraninya kamu. Beraninya.
Barang bagus, benda. Langkah ini kuanggap sebagai ganti rugi atas kerusakan yang dibuat geng kalian di kota Healing. Kembali dan beritahu ketua geng kaki hitam kalian, benda langka ini dirampas olehku, Shenli. Kalau tidak terima, suruh dia datang sendiri ke kota Healing untuk mengambilnya. Bawa kakimu yang bercacat itu dan ingatlah. Ini adalah mata air. Dot-dot spiritual bisa menyembuhkan ratusan penyakit dan menguatkan tubuh. Mulai sekarang, kota Healing tidak akan terkena kekeringan lagi. Ini air anugerah dewa. Benar-benar. Anugerah dewa. Nyawaku selamat, tapi kedua kakiku hancur. Tenggorokanku hangus terbakar ilmu petir. Mulai sekarang aku sudah jadi orang cacat. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Kalau aku tahu, aku pasti akan mencincangnya hidup-hidup. Tiga saudara, ini adalah benda pusaka. Keluarga Shen. Keluarga Shen yang mana? Keluarga Shen yang mana lagi? Keluarga Shen si pemilik akar deo di kaki gunung Qingqiu. Coba pergi ke kota Healing. Itu kan wilayah kekuasaan Tuan Ketujuh Shen. Jangan-jangan, lupaya kita mencaplok kota Healing diam-diam, sudah ketahuan. Dan Tuan Ketujuh Shen ingin membereskan kita. Tuan Ketujuh Shen, kalau dia yang turun tangan, takkan mungkin membiarkan orang hidup untuk memberi kabar. Memberi kabar. Menurut informasi yang dikirimkan mata-mata di dalam kota dengan taruhan nyawa, kali ini yang pergi ke kota Healing adalah seorang bibit tunggul keluarga Shen yang didampingi pelindung. Tunggu, maksud gerakan Shouba tadi adalah mata air api itu dirampas oleh bibit tunggul keluarga Shen itu, benar? Benar. Habislah kita. Mata air api itu seharusnya menjadi UPT yang kita siapkan untuk Tuan Liang Meng dari faksi kultivator liar. Kalau tidak ada UPT itu, Tuan Liang Meng pasti akan mencabut jatah tambang kita. Bahkan mungkin mengirim kultivator tingkat tinggi untuk membantai kita sebagai peringatan bagi yang lain. Ini tidak bisa itu. Dia juga tidak bisa menyinggung bibit tunggul keluarga Shen itu mati. Tidak memberikan UPT dan menyinggung Liang Meng juga. Sama saja mati. Ini masalah hidup dan mati bagi geng kaki hitam kita. Aku tidak punya kuasa untuk memutuskan. Kalian tunggu di sini. Aku akan pergi ke gunung belakang untuk melapor pada ketua. Ketua. Bawahanmu, Susan, ada urusan yang sangat mendesak, ingin menghadapinya. Sudah berapa kali ku bilang, jangan ganggu aku, kalau bukan langit yang runtuh. Ketua, langit benar-benar runtuh. Si kecil 6 sudah dihajar habis-habis angin. Mata air spiritual yang disiapkan untuk kalian si kultivator liar telah dirampas oleh bibit tunggul keluarga Shen. Mendekatlah. Kemari ketua, kami juga melakukan ini demi perkembangan geng kaki hitam. Sekarang kita terjepit di antara keluarga Shen dan aliansi kultivator liar. Apa yang harus kita lakukan? Dia menghajar Su 6, merampas benda langka itu, tapi sengaja membiarkan Su 6 pulang untuk memberi kabar. Bahkan dia secara khusus memanggil namaku. Ini jelas sedang memberiku tawaran. Aliansi kultivator liar memberiku kitab bela diri iblis ini, tapi tidak memberiku penawar racun untuk meredam erosi energi iblis. Jelas mereka menjadikanku subjek eksperimen yang bisa dibuang kapan saja. Aku, Rul Yuli, tidak akan pernah mau menjadi bidak catur seumur hidupku. Kyuya, cuaca di dataran pasir kuning ini benar-benar buruk. Panasnya bikin emosi. Apa kamu lelas? Mau aku bantu menyeka keringatmu? Tuan, Anda mempermalukan saya tidak lelah. Bagi seorang praktisi bawaan tingkat 5, jarak sejauh ini terasa seperti berjalan di tempat datar. Memiliki pengawal yang setia dan berdedikasi seperti ini, perjalanan pengasingan ini ternyata tidak terlalu menyiksa. Kita hampir sampai. Benda langka langit dan bumi yang bisa menyuburkan segalanya dan mengubah ladang spiritual ini, jika bisa didapatkan, fondasi kota Bukit Hitam akan benar-benar kokoh Tuan. Ada pergerakan di depan, bau darahnya sangat menyengat dan ada aura buas dari monster. Teman dari sekte lain, mohon berhenti. Monster ini mengamuk, mohon bantuannya untuk menyelamatkan nyawaku. Aliansi kultivator liar pasti akan memberi hadiah besar. Tuan, mereka adalah tim penangkap budak dari aliansi kultivator liar. Dia menggunakan bubuk pemancing monster untuk mengalihkan bahaya, dan ingin menjadikan kita umpan. Berani sekali mereka menganggap Tuan bodoh di siang bolong begini. Merampok dan membunuh itu dilarang keras, bukan? Karena dia bilang teman mohon berhenti, ayo kita buat dia benar-benar berhenti selamanya. Keluarkan pisau Xiu Chunmu. Jin kecil. Maju. Haha, terima kasih ya, dua orang bodoh, karena sudah menjadi tameng untukku.
Sumber Xian terkunci. Gadis cantik yang memiliki embun energi kuno di dalam dirinya. Bisakah Chen dan Xian dianggap sebagai sumber Xian? Sedikit. Pemberian. Jiwa urat bumi, dengarkan perintahku. Munculkan energi primordial Xuanwang. Hentikan dia. Kekuatannya sangat mendominasi, hampir saja aku tidak bisa menahannya. Dari mana kalian melarikan diri? Tuan Kultivator, kami melarikan diri dari wilayah Qingyan. Cegat dia. Kekuatannya dominan sekali, hampir saja aku tak bisa menahannya. Kalian ini pengungsi dari mana? Tuan Xian, kami melarikan diri dari wilayah Qingyan. Kita sudah tidak punya rumah lagi. Seluruh keluarga dan penduduk desa kita diseret oleh para bandit ke kaki gunung Qingqiang. Biasanya aman. Siapa yang berani membantai rakyat jelata secara terang-terangan seperti ini? Apakah itu sekte iblis? Apakah mereka, para kultivator sekte iblis yang memakai jubah hitam, yang bisa mengendalikan mayat dan menghisap darah manusia? Mereka menamai diri mereka sekte Inmin. Peringatan, tingkat bahaya sangat tinggi. Mendeteksi inang terlibat dalam peristiwa berisiko tinggi. Sisa-sisa sekte Inmin sedang menyusup dengan cepat ke area sekitar. Tuan penguasa kota, Putri Anda, Chen Hai, bersedia mengabdi seumur hidup kepada Tuan. Ini adalah 100 naskah rahasia pertanian yang diwariskan turun-temurun di keluarga Chen kami. Inilah fondasi yang membuat Putri Anda bisa mengolah tanaman spiritual tingkat anggur. Hari ini, saya serahkan kepada Tuan, mohon Tuan berikan perlindungan. Kau tahu naskah ini adalah fondasi kehidupan keluargamu. Apa kau tidak merasa sayang menyerahkannya begitu saja padaku? Di gurun di mana nyawa tak lebih berharga dari rumput ini, tanpa perlindungan Tuan. Meskipun saya memegang gunung emas, saya tetap tak akan luput dari kematian. Kebaikan Tuan yang menyelamatkan nyawa, hanya ini yang bisa Chen Hai berikan sebagai balasan. Kau cukup cerdas, naskah ini. Simpanlah untuk dirimu sendiri. Aku, sang penguasa kota, tidak butuh barang yang sudah dimiliki orang lain. Mulai hari ini, kau adalah petani spiritual eksklusif di kediaman penguasa kota. Lahan tandus ini, mulai sekarang, menjadi milikmu. Dengan ketulusan dan kemampuan mengolah spiritual seperti ini, kota healing milikku baru, akan benar-benar memiliki kemampuan untuk berkembang. Dasar binatang ini, cukup cerdik. Setelah kenyang, cepat pergi membajak ladang untukku. Chen Hai, ini adalah ladang spiritual tingkat Xuan dan Huan. Beberapa hari lagi, aku akan menyuruh orang mencarikan benih padi spiritual. Segala sesuatu di sini, termasuk sapi ini, semua kuserahkan padamu. Jika ada yang tidak beres, kau yang akan menanggung akibatnya. Baik, Tuan penguasa kota, Chen Hai, meskipun nyawa taruhannya, tidak akan membiarkan satu batang rumput spiritual pun layu. Ayo maju, aku, pemimpin kelompok kaki hitam, Ru Zinui, datang khusus untuk menantangmu. Bibit abadi dari keluarga Shen, tunjukkan kemampuanmu. Shen Li, keluar dan hadapi aku. Tuan muda, di 11 datang, kekuatan orang ini sangat kuat. Bawahan mohon izin untuk maju dan menebas si gila ini. Menebasnya, sayang sekali. Umpan yang susah payah kusebar, akhirnya berhasil memancing senjata yang sempurna ini datang dengan sukarela. Shen Li, dasar pengecut. Berani-beraninya, kau membunuh saudara-saudaraku dari kelompok kaki hitam dan merampas sumber dayaku. Cepat keluar dan temui ajalmu. Bersumpah untuk menjaga kota healing sampai mati. Jangan biarkan wanita iblis ini menginjakkan kaki di kota. Walaupun hanya setengah langkah. Bahkan jika harus meneteskan darah terakhir pun, kita harus mengulur waktu untuk Tuan muda. Selama Tuan ada,
mahkota ini tetap berdiri. Dasar semut-semut prajurit tingkat rendah, berani-beraninya bicara soal harga diri di depanku, benar-benar menggelikan. Karena kalian berani memancing amarahku. Hari ini aku akan mengabulkan keinginan kalian, hancurlah berkeping-keping. Jika kau ingin bertarung, biar aku yang menemanimu beberapa jurus, kultivasi puncak tahap akhir bawahan, dan di dalam energi pedangmu. Bahkan ada sisa energi darah jahat yang hampir mencair. Menarik juga kau adalah anjing penjaga. Di samping bibit abadi yang tidak berguna itu. Tuan muda kami sudah menunggu lama di aula utama. Jika kau punya nyali, ikutlah denganku. Semoga setelah bertemu dengan tuan muda kami nanti, kau masih bisa mempertahankan sikap angkuhmu itu. Jangan berlagak misterius. Aku sudah melanglang buana di gurun ini selama bertahun-tahun. Apa yang belum pernah kulihat? Aku ingin melihat. Di dalam napasmu ternyata masih ada sedikit hawa iblis darah yang hampir mencair. Menarik juga. Jadi kau, si kacung yang menjaga pecundang berbakat sampah itu ya? Tuan mudaku sudah menunggu cukup lama di aula utama. Kalau kau punya nyali, ikutlah. Denganku kuharap saat bertemu tuan mudaku nanti, kau masih bisa menjaga harga dirimu yang sombong itu. Jangan coba-coba menakutiku dengan trik murahan. Sudah bertahun-tahun aku melanglang buana di gurun ini. Apa sih yang belum pernah kulihat? Aku ingin lihat. Apa sih yang bisa dilakukan oleh pecundang yang sudah ditendang keluar oleh keluarganya sendiri? Jatah sumber daya dari jalur utama benar-benar diputus. Kepalsuan paman kedua Sen itu benar-benar membuatku muak. Tapi ya sudahlah, aku, Sen Lei, memang tidak pernah mengharapkan perlindungan keluarga itu. Mulai hari ini, aku adalah seekor elang yang tidak akan terikat oleh aturan apapun. Hamparan padang pasir yang luas tak berujung ini akan menjadi titik awal bagiku untuk membangun kekuasaan dan berkuasa di dunia pasan ibu, candaan adik. Di dunia kultivasi yang kejam ini, mungkin hanya itulah satu-satunya kehangatan yang perlu aku jaga. Informasi target dianalisis secara mendalam. Target, Ruolil, kultivator tingkat awal fase kuning. Lokasi, padang pasir. Pasir hitam, ketua kelompok kaki hitam. Target memiliki fisik yang rusak akibat pengaruh sekte darah iblis. Meridian di dalam tubuhnya sudah banyak yang kering. Tenaga dalamnya terkuras habis. Diprediksi sisa hidupnya tidak sampai 3 bulan. Haha, lucu sekali. Dasar bocah ingusan, aku pikir bibit unggul dari keluarga Sen yang berani membunuh saudara-saudaraku di kelompok kaki hitam dan berani mengincar mangsaku. Adalah seorang jenius luar biasa dengan kemampuan dewa. Ternyata, kau hanyalah seekor ayam sayur tingkat 1 yang bahkan belum menyentuh ambang batas pembentukan fondase dan masih bau kencur. Dengan kemampuan rendahan seperti itu, kau berani-beraninya berlagak sombong di padang pasir ini. Ketua, kau datang jauh-jauh kemari. Kenapa harus marah-marah begitu? Lebih baik duduk dulu, minum teh, dan tenangkan dirimu. Hang Peha, jangan berani-berani bicara sok pintar di depanku. Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk minum teh sampah bersamamu. Dasar bandit kecil. Kau telah membunuh si pecundang Souba, dan merebut sumber mata air yang seharusnya menjadi milik kelompok kaki hitamku. Memutus jalan rezeki orang itu, sama saja dengan membunuh orang tuanya. Masalah ini harus diselesaikan hari ini. Kalau mau hidup, segera serahkan sumber mata air itu. Berlutut di depanku, dan bersujudlah 3 kali sampai kepalamu berdarah, lalu bersumpahlah untuk menjadi bonekaku. Kalau tidak, hari ini aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu sampai hancur berkeping-keping. Ayam. Ayam. Teknik burung ini, kau ternyata bisa mengendalikannya secara langsung. Kalau kau punya nyali, lepaskan formasi itu dan lawan aku 1 lawan 1. Mengandalkan kekuatan formasi, apa kau pantas disebut pahlawan? Pahlawan ketua. Apakah otakmu sudah termakan pasir? Aku ini penguasa kota, seorang kultivator yang berdiri di puncak tertinggi. Aku bisa membunuhmu semudah membunuh semut. Mengapa aku harus mengotori tanganku sendiri? Bagaimana rasanya merasakan darahmu sendiri? Tidak enak. Sampai bagaimana kau bisa tahu soal ini? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu trik sampah yang sudah sering dimainkan oleh sekte iblis itu. Hanya kalian, orang desa yang kurang wawasan, yang menganggapnya sebagai harta karun, energi iblis pengubah wujud dari sekte Hinming. Memang bisa membuatmu meledakkan kekuatan bertarung yang luar biasa dalam waktu singkat. Tapi harganya adalah meridianmu yang mengering secara luas, dan energi iblis itu menggerogoti organ dalammu. Jika aku tidak salah lihat, sisa hidupmu tidak sampai 3 bulan lagi kan? Kau sekarang hanyalah sesosok mayat hidup yang berjalan. Apa sebenarnya maumu? Karena kau sudah tahu rahasianya, kenapa masih belum membunuhku? Membunuhmu, itu benar-benar pemborosan. Tuan muda ini sudah bilang untuk tenang. Aku punya cara supaya kau tetap hidup. Iblis jahat, apa yang kau inginkan? Mata air kehidupan.
atau seluruh batu roh dan harta karun yang dikumpulkan kelompok tanduk hitam. Selama bertahun-tahun ini, asalkan aku bisa tetap hidup, semuanya akan kuberikan padamu. Buat apa aku menginginkan barang rongsokan itu? Yang kuinginkan adalah kesetiaanmu, bukan bentuk. Kerjasama yang hanya sekadar nama, bukan juga transaksi. Saling memanfaatkan, melainkan kesetiaan mutlak dari dalam keluar. Bahkan jiwamu pun harus terukir. Tanda milikku, Shenli, bukan cuma kau saja. Aku ingin seluruh kelompok tanduk hitam menjadi pedang paling tajam di bawah komandoku. Masalah ini menyangkut nyawa ratusan saudara di kelompok tanduk hitam. Aku tidak bisa memutuskan sendirian. Aku butuh waktu untuk mempertimbangkannya, Shenli. Namun, Tuan Muda ini ingin mengingatkanmu, kau sendiri yang paling tahu betapa sakitnya nadi seperti di sayat pisau saat reaksi balik iblis itu menyerang. Pintu ada di sebelah sana. Aku tidak akan mengantarmu. Ini hadiah pertemuan, dalam 3 hari aku akan menunggumu. Memberi jawaban. Tuan Muda benar-benar jenius dan luar biasa. Hanya dengan sedikit usaha, bisa menaklukkan iblis wanita ini. Tuan Muda jenius. Jenius apanya? Bawahan. Tadinya mengira hari ini akan ada pertarungan mati-matian, punggungku saja sampai basah kuyup oleh keringat dingin barusan. Tekanan dari formasi itu benar-benar tak terbendung, langsung menekannya sampai tidak bisa melawan sedikit pun. Aku tadi cuma menggertak. Seorang pendekar bela diri yang memaksakan diri mengganti darah iblis. Jika dia benar-benar mengamuk, belum tentu aku yang baru di lapisan pertama, ditambah kau, bisa selamat tanpa cedera. Formasi pelindung kota memang hebat, tapi sangat menguras batu roh. Tadi aku hanya menggunakan sedikit aura untuk menakutinya saja. Semua berkat selisih informasi, ternyata dia begitu rupanya. Tapi Tuan Muda, kenapa harus memancing masalah dengannya? Orang ini terlibat dengan sekte iblis Yiming. Sekte, kalau sampai membawa petaka, kota tanduk hitam terlalu lemah. Kita bukan hanya menghadapi ketakutan dari bandit, tapi juga monster di kedalaman gurun. Kelompok tanduk hitam adalah kekuatan tempur yang tangguh. Tidak dipakai sayang. Soal sekte Yiming, selama kita bergerak cukup cepat dan semuanya sudah selesai, tidak akan ada yang bisa melacaknya. Demi bertahan hidup, wanita itu benar-benar habis-habisan. Ternyata ini daging Tai Sui yang sudah dipotong berkali-kali, terlalu hancur. Meski sumber energinya banyak yang hilang dan kualitasnya menurun drastis, tapi ini tetap barang bagus. Daging Tai Sui, konon katanya benda ini bisa menghidupkan yang mati dan menyembuhkan luka parah. Tuan Muda bisa menggunakannya untuk memupuk ladang spiritual di halaman belakang. Daging Tai Sui yang rusak ini tidak layak masuk ke ladang spiritual. Tidak punya kekuatan penciptaan yang tak terbatas. Tapi benda ini punya energi darah yang sangat melimpah, paling cocok untuk memperkuat fondasi bela diri dan menembus batas. Berikan padaku. Tuan Muda, harta karun seperti ini Anda berikan begitu saja padaku? Kultivasimu saat ini tertahan di tahap akhir bawaan. Yang kurang hanyalah sedikit fondasi ini. Telan-telan, kuberi waktu setengah bulan untuk berkultivasi tertutup. Setelah setengah bulan, aku ingin melihat Kiria yang sudah menembus ke tingkat master. Bawahan mengerti. Perintah Anda, Kiria tidak akan menyia-nyiakan budi baik Tuan Muda. Pasti akan menjadi pedang paling tajam di tangan Tuan Muda. Membunuh siapapun yang menghalangi, baik dewa maupun Buddha, akan kutebas. Peringatan bahaya, terjadi pengkhianatan serius di dalam kelompok tanduk hitam. Jika kelompok tanduk hitam hancur, tuan rumah akan melewatkan barang curian penting. Sumber daya yang bagus, beraninya kelompok Sahai menyentuh apa yang sudah kuincar. Karena kalian cari mati, jangan salahkan aku kalau bertindak kejam.